Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tunas. Hari ini kita kedatangan tamu Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Medan tahun 2020-2025. Ada Kak Ibnu Haryansyah. Gimana keadaan Kak Ibnu? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Di COVID ini rutinitas terhambat kira-kira? Cukup terhambat karena apa-apa kan kita harus PPKM mikro ya, semua kegiatan dibatasi, walaupun misalnya mau liburan juga dibatasi, nggak bisa kemana-mana, jadi hanya cukup lingkup rumah Cadika. Untuk aktivitas mungkin kuliah mungkin sudah selesai? Oh kuliah kita, kalau bahas kuliah nih tinggal skripsi aja, kalau mata kuliah udah selesai semua, tapi kebetulan hari ini USU lagi lockdown 1 bulan, jadi untuk berkaitan dengan kegiatan kampus ya masih melalui daring, dan untuk bimbingan ke dosen juga masih melalui via daring. Perjalanan kemarin aman ya tadi ya? Aman, Nggak ada hambatan ya? Nggak ada. Oke. Ini balik kepada kita sudah melewati pemilihan ya kan? Ya. Pemilihan ketua sudah, kemudian seleksi Dewan Kerja Cabang juga sudah. Pengen tahu nih, formasi Dewan Kerja Cabang hari ini berapa, dan bisa lah kira-kira disebutkan ketua-ketua bidang barangkali. Baik. Kemarin kita sudah melaksanakan seleksi ya di tahun depan, karena juga dari rentang berjalannya waktu dari bulan 5 tahun lalu sampai sekarang kita udah 1 tahun, dan untuk seleksi Dewan Kerja Cabang formasinya kita berjumlah 17 orang nih Kak. Nah kebetulan untuk wakil ketua sendiri itu ada namanya Kak Isla, untuk sekretaris 1 ada namanya Kak Maulana, sekretaris 2 kita ada namanya Kak Afrida, bendahara diisi sama Kak Cantika. Kalau untuk kabit kajian itu diisi sama Kak Ikrom, dan anggotanya ada Kak Sani sama Kak Api. Nah untuk kabit kegiatan sendiri itu ketua bidangnya Kak Humaydi dari Amplas, anggotanya ada Kak Ayu Arfa sama Kak Bagas Baskoro. Nah untuk pembinaan pengembangan kabinnya yang di depan saya Kak Bagas Martika. Untuk anggotanya diisi sama Kak Indah dan Kak Markus. Baru terakhir kabit penelitian dan evaluasi diisi sama Kak Renaldi kabitnya, dan anggotanya Kak Wahyu dan Kak Rizky. Nah jadi untuk kepengurusan Dewan Kerja Cabang Kota Medan masa bakti 2025 itu diisi dari perwakilan 11 kuartir ranting, dan kemarin yang mendaftar ada 13 kuartir ranting. Jadi ada 22 orang yang daftar dan kita ambil 16 orang. Karena seleksi mereka tidak lulus ya? Iya, karena sesuai dengan kebutuhan juga. Kita nih sudah bahas tentang BKC-nya sendiri. Kemudian kita kilas balik nih, KMU sendiri. Sebelum kemudian masuk di dunia pramuka, siapa yang menjebloskan? Nah, kalau kita bilang menjebloskan atau yang mengajak lah. Oh, yang mengajak ikut pramuka. Jadi kalau dibilang sebenarnya terlibat aktif di pramuka udah dari SD kan? Nah, karena siaga. Ya dari siaga. Karena orang tua juga dulunya seorang pramuka. Nah, jadi ibaratnya cuman saya lah salah satunya yang meneruskan kegiatan kepramukaan dari orang tua saya. Nah jadi dulu saya SD kelas 3 udah ikut pramuka, terlibat di dunia siaga, baru juga masuk di dunia penggalang, dan pramukanya dulu saya di Palembang Kak. Di Palembang? Ya, di SD Lematang Lestari, SMP Lematang Lestari, dan baru SMA saya pindah ke Medan, masuk di SMA Harapan Mandiri. Baru di situ mulailah dunia penegakan. Nah jadi dulu awalnya sebenarnya nggak mau terlibat secara aktif, tapi sering berjalannya waktu kok kegiatan pramuka ini asik gitu kan, enak. Nah jadi sampai sekarang lah mengenyam di dunia kepramukaan. Berarti ada pengaruh dari orang tua juga. Iya. Tapi tidak memaksa ya? Tidak memaksa. Karena ya pramuka juga nggak bisa dipaksa. Kalau Ya, dipaksa juga bakal begitulah. Tapi terkait di dunia pramuka nih, saya itu masuk pramuka di kelas 6 SD karena tertarik untuk campingnya ya. Ya. Tapi di berjalannya waktu saya tidak apa ya bahasnya, tidak selalu aman-aman aja. Ada aja pembicaraan apa sih tujuan masuk pramuka, apa yang didapat dari pramuka, toh juga main-main kotor aja gitu. Tanggapannya dari ketua atau pernah? Nah jadi sebenarnya pernah juga mendengar celetukan dari orang-orang terkait dunia kepramukaan ya.
Nah kalau saya menanggapinya, sebenarnya dunia pramuka ini asik kalau untuk diikuti, karena di situ kita bisa berlatih untuk mandiri, bisa dilatih kedisiplinan kita, karena pun itu berpengaruh juga sama kehidupan keseharian kita di rumah. Nah di pramuka kan juga diajarkan semua hal banyak diajarkan di pramuka ini, mulai dari kita bisa memasak, bertanggung jawab, bisa memimpin suatu kelompok, dan pun kedepannya juga kita bisa bagaimana memimpin diri kita sendiri, bagaimana cara kita bangun pagi, dan segala aktivitasnya sangat berpengaruh di kehidupan pribadi. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, kan itulah tanggapan orang. Apa sih yang mau didapat di pramuka? Tapi ketika kita bahas role daripada pendidikan pramuka, apakah memang harus misal saya dari kelas 6 kemudian SMP, SMK sampai dengan kuliah yang sampai hari ini itu selalu saya alami. Apakah kotor-kotoran itu adalah suatu hal yang melekat di pramuka itu sendiri? Nah sebenarnya itu kembali ke penyelenggaraannya masing-masing ya, karena kalau dibilang dulu pun saya juga pernah juga kotor-kotoran, tapi kan semakin kemajuannya zaman, semakin berkembangnya teknologi dan informasi, sebenarnya hal-hal yang seperti itu tidak perlu dilakukan kembali. Tapi kalau dulu banyak orang mengatakan kalau kita nggak ikut kotor-kotor itu nggak bakalan menjadi dibilang ya, mentalnya nggak terbentuk, ataupun nggak ada yang tambah iya. Jadi sebenarnya kotor-kotor itu dulu untuk menjadi keseruan aja. Bagaimana kita bisa ibaratnya kok dibilang itu yang bakal diingat nanti ke depan. Aku dulu pernah merayap di lumpur macam kan, jadi bahan cerita untuk ke depannya. Kalau senioritas, pandangannya gimana? Nah, senioritas harus, wajib, atau ya sudah mengalir saja gitu. Yang penting saling menghormati. Kalau sebenarnya senioritas, kalau menurut pribadi saya, ya sebenarnya itu mengalir aja. Karena apa? Dan pun kita harus sesama senior juga saling menghormati, dan senior ke junior juga harus saling menghormati. Karena memang terkadang ada yang senior ini suka-sukanya aja kan gitu. Nah seharusnya bagaimana di dunia sekarang ini senior seharusnya turut aktif untuk membantu apa sih yang bisa kami bantu, bukan mengilas balik di zaman saya dulu harus gini-gini segala macam. Lebih pada mengayomi. Iya, lebih pada mengayomi. Pada membanding-bandingkan kami di gini kami. Iya. Oke, dari pengalaman kilas balik kita balik lagi ke Dewan Kerja Cabang. Kita sudah kemudian merancang beberapa kegiatan, tapi pada akhirnya kita terhambat karena COVID tadi. Agenda terdekat lah, bukan pasca COVID, karena COVID bakal berkelanjutan dan kita nggak tahu kapan selesai. Tapi rancangan yang paling aman, kalau kita ancang-ancang yang online gitu kan. Ya. Tapi yang offline kan sudah bisa dilaksanakan, tapi dengan mengikuti prokes. Kira-kira ada nggak yang bisa disampaikan ke kawan-kawan terkait kegiatan mendatang? Nah untuk kegiatan mendatang memang kita saat ini kan terkendala karena COVID, jadi semua kegiatan terhambat. Jadi untuk di tahun ini kegiatan yang bisa kita laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, mungkin yang paling awal kita laksanakan itu pertama pelantikan dulu. Nah setelah pelantikan barulah nanti kita masuk di kegiatan sidang paripurna. Nah di sidang paripurna ini juga nanti pesertanya terbatas dan pun menerapkan protokol kesehatan. Setelah itu lahirlah kebijakan kegiatan yang mau dibuat. Yang pertama kali itu mungkin KPDK. Nah jadi kegiatan kepelatihan, karena mengingat kalau saya lihat Dewan Kerja Ranting yang di Kota Medan ini semua baru kan, jadi perlunya ada pemahaman berkaitan dengan penyelenggaraan Dewan Kerja Terkait penyatuan pemikiran, iya, bagaimana kemudian dari ranting-ranting membawahi gugus tugas dan lain sebagainya. Intinya kita menyelaraskan pemikiran. Iya. Seperti itu. Terkait di Dewan Kerja kan menaungi barangkali kawan-kawan di Dewan Kerja Ranting. Saya tertarik kemudian ketika membahas bagaimana pola mekanisme yang ada di kawan-kawan penegak dan panduga di pandangan KAI itu sendiri. Pandangan gimana? Maksudnya hari ini kawan-kawan ini sudah kepada dunia teknologi misalnya, sudah tidak lagi yang tradisional sudah kita tinggalkan. Bukan tinggalkan secara seutuhnya, kita masih pakai, tapi juga kita harus kombinasikan antara
modern dengan kemudian tradisional. Itu gimana pandangannya? Apa yang kemudian sudah tidak menjadi poin utama di tradisional dan apa yang kemudian harus diutamakan di era modern seperti apalagi teknologi seperti ini? Nah, sebenarnya untuk kita menghimpun penegak pandega saat ini, yang perlu kita lakukan adalah turun ke bawah. Nah, bagaimana kita mencari informasi apa kira-kira kebutuhan dari pramuka penegak pandega yang kedepannya akan kita laksanakan, karena sebenarnya kita sebagai Dewan Kerja itu pelayannya pramuka TD. Nah, jadi kita bukan kalau dibilang istilahnya pimpinan segala macam, enggak, kita tetap iya betul, karena kita Dewan Kerja ini pelayan pramuka TD yang ada di Kota Medan. Jadi bagaimana caranya kita harus turun ke bawah dan mencari sebuah informasi apa sih kebutuhan yang harus kita buat untuk TD yang ada di Medan, karena memang nggak semua ranting juga kebutuhannya sama, pasti kan berbeda. Seperti misal kita turun ke daerah Belawan sama dengan ranting Medan Amplas kan berbeda kebutuhannya dan kemajuan perkembangannya. Dan pun begitu juga dengan TD yang ada di Racana perguruan tinggi, karena itu juga menjadi bagian dari Dewan Kerja Cabang untuk jalur koordinasinya. Karena memang selama ini kalau kita lihat untuk Perti kalau dibilang belum ada kegiatan khusus yang secara rinci untuk pramuka perguruan tinggi saat ini. Terkait itu tadi, tapi yang tidak boleh dilupakan sama kawan-kawan Dewan Kerja mungkin ya, apa yang kita lakukan di pramuka, apa pentingnya ikut pramuka bisa kemudian di-share di media sosial ya. Ada TikTok, kemudian ada Instagram. Nah, jadi ya turut andil lah untuk mengisi konten-konten positif di TikTok itu. Nah, seperti yang saat kita lakukan hari ini, karena dengan pandemi COVID, jangan berpikir kita nggak bisa melakukan sebuah kegiatan. Jangan stagnan. Iya, bisa aja kita melakukan webinar secara online ataupun podcast yang seperti ini, ataupun membuat sebuah video dokumenter yang menceritakan tentang sejarah Kota Medan ataupun tempat wisata dan lain sebagainya. Oke, kita kilas balik lagi nih. Satu tokoh yang kemudian melekat di ingatan, di hati, yang kemudian cara mengajarnya, cara memberi nasihatnya itu sangat melekat kan? Siapa kira-kira? Nah, sebenarnya kalau tokoh memang saya masih belum dapat untuk orangnya, tapi yang sangat berpengaruh bagi saya itu ya Bapak Pramuka Indonesia sendiri. Bagaimana dia dulu bisa menyatukan, meleburkan organisasi kepanduan ini menjadi satu yang bernama Gerakan Pramuka. Itulah tokoh yang saya kagumi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi tokoh terdekat nggak ada gitu? Tokoh terdekat belum ada ya? Belum ada yang klop lah bahasanya. Iya. Oke, balik lagi ke kegiatan rutinitas. Selain kuliah, selain Dewan Kerja Cabang, ada nggak kegiatan lain yang lagi digandrungi, yang lagi dihobiin lah gitu? Nah, sebenarnya kok kegiatan lain ada. Yang pertama, saya mengelola kafe Kopi Tancap yang ada di Candika. Yang kedua, setiap hari juga saya latihan para layang nih, Kak. Para layang. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Sudah apa nih? Apa namanya ya? Sudah instruktur atau masih latihan-latihan gitu aja? Sebenarnya lisensi udah keluar, masih PG1 ya. PG1. Untuk lisensi sampai? Lisensi itu sampai ada yang PG1, PG2, PG3, instruktur dan tandem ada 5. Ada 5. Masih Ya. di tahap awal. Kalau di tahap awal itu sudah bisa melatih atau gimana? Nah, kalau tahap awal masih belum bisa melatih, tapi kita bisa mengajari, memberikan sebuah informasi. Karena kemarin juga saya mengambil lisensi itu ke Padang. Ya. Jadi untuk proses mengambil lisensi pertama ini kita harus bisa terbang minimal 40 jam terbang. 40 jam terbang. Iya, betul. Untuk naik ke tingkat 2. Tingkat kedua lebih tinggi lagi. Lebih harus 100. Sama seperti pilot ya. Iya, sama pilot seperti semakin betul. tinggi jam terbangnya maka semakin apa ya? Iya, benar begitu. Kesulitan atau yang sulit lah ketika para layang itu apa kira-kira? Sebenarnya kalau di olahraga para layang ini tidak ada yang berbahaya, kecuali kita kan sebenarnya di dasar itu kita diajarkan mengenai mengecek sebuah peralatan, melihat situasi kondisi angin dan cuaca. Jadi pada saat kita mau terbang, kita sebelum itu mengecek semua peralatan kita, mulai dari harness, parasutnya, tali dan segala macamnya. Jadi harus kita cek, karena kalau misalnya kita nggak cek, itu bakalan jadi trouble di atas. Nah, kalau untuk udah terbang di atas, kondisi
parasut itu bakalan stabil, maksudnya nggak bakalan terjadi trouble angin segala macamnya. Nah, kecuali kita terbang pada saat kondisi cuaca mendung atau hujan. Nah, itu tidak dianjurkan. tidak dianjurkan sebenarnya. Jadi kalau kawan-kawan ingin kemudian mengikuti olahraga ini, di mana rule-nya? Nah, sebenarnya olahraga para layang ini balik ke yang namanya Satuan Karya Dirgantara. Nah, jadi kebetulan juga saya di kepengurusan Saka Dirgantara menjadi sekretaris 2 pimpinan Saka Dirgantara. Nah, jadi semua anggota di Saka Dirgantara itu bisa mendapatkan ataupun berlatih yang namanya olahraga para layang. Dan pun di Saka Dirgantara juga memiliki 3 krida, pengetahuan, olahraga, dan jasa. Nah, para layang ini termasuk di krida olahraga. Nah, itulah menjadi bagian kegiatan yang bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh anak-anak di Saka Dirgantara. Ini balik kepada pertanyaan saya yang di awal, apa sih tujuan atau yang didapat oleh anak-anak pramuka ketika ditarik kemari lagi? Ternyata berkesinambungan ya. Di Saka Dirgantara ada tadi krida jasa, di mana kita juga outputnya nanti kita bisa kemudian menjadi instruktur ya. Betul. Kita sudah mendapat lisensi tadi. Oke. Mungkin kita tutup ya karena sudah azan juga, tapi terakhirlah apa yang ingin disampaikan kepada pramuka TD di Kota Medan atau Sumatera Utara, atau kalau bahkan ketika ini sampai kepada nasional, apa yang ingin disampaikan? Nah, sebenarnya yang perlu saya sampaikan bahwa organisasi kita ini sebuah gerakan. Jadi kita nggak boleh stagnan aja, nggak boleh berdiam diri. Karena kalau kita stagnan, mau jadi apa organisasi kita? Karena itulah dinamakan gerakan pramuka, adanya pergerakan dan ada penggerak. Nah, jadi kita harus setiap hari harus bisa bergerak dan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa memberikan perubahan terhadap bangsa dan negara kita. Bagaimana gerakan ini nantinya bisa melahirkan generasi pemimpin selanjutnya. Intinya seperti pramuka untuk Indonesia dan pramuka untuk kemajuan Indonesia juga. Oke, kita balik lagi ke kelas balik nih ya. Kalau di pramuka kita tahu ada namanya cinta pakai tenda. Ketua pernah nggak itu cinlok atau apalah di pramuka ini gitu? Ya, Aduh. pasti ada pengalaman dong. Waduh. Di pramuka. Ada nggak kira-kira? Kalau cinlok ya pasti semua orang pernah ya. Pernah ya? Jalan. Kakak, kira-kira sama siapa itu? Oh, bagus. Lu yang tanya orang Bisa nggak inisialnya di ini? Oh, bagus. cinlok masa SMP atau SMA atau kuliah gitu? Jujur. Atau setiap angkatan itu ada? Wow. Yang pasti pada saat SMA pernah, pas kuliah juga pernah. Wow, serem. Sebenarnya kalau cinlok SMA itu waktu kegiatan internasional di Malaysia. Sama orang Malaysia? Iya, sama orang Malaysia. Ngeri ya, ngeri. Jauh, Bang, internasional, Bang. Tapi nggak Isabella kan? Enggak bisa. Jadi singkat cerita, pada saat itu kan ada kegiatan apa sih namanya dulu saya lupa, mencari persahabatan gitu. Oh, serius. Nah, ya? jadi jumpa sama 3 orang cewek nih. Nah, 3 orang cewek dari pengakap Malaysia. Ya udah. Dan Ya. salah satunya saya tertarik gitu kan. Tertarik, dan dari awal kegiatan sampai kegiatan kami selalu bersama sama kontingen dari Medan gitu kan. Mantap. Jadi setiap malam kadang mereka yang ke camp ke Indonesia, ya kadang setiap kegiatan kami kontek-kontekan untuk bareng-bareng gitu untuk Oh. Sampai akhirnya ini berkelanjutan Dia kan nih? berpihak ke yang lain. Wow. sampai akhirnya setelah selesai kegiatan dalam waktu ya 3-4 bulan masih komunikasi, habis itu lost kontak. Terus kontak. Yang ghosting cewek atau cowoknya? Zaman di Iya, masih ada di ghost ya. yang duluan hilang siapa ini dalam komunikasi? Dan Oh. duluan hilang. Atau Kak Ibnu yang udah dapat kegiatan baru dan dapat Oh gitu. teman baru, atau dia yang hilang gitu aja? Atau yang privasi nih nggak boleh dibuka nih? Takut ketahuan gitu. Enggak tahu juga sih, karena ya sebenarnya ya lost kontak itu secara mengalir gitu, saling gak ada kabar, dua-duanya juga Oh, ya dua-dua. punya kesibukan Punya masing-masing. kesibukan masing-masing. Jadi
selesai kegiatan, pas kegiatan 3 atau 4 bulan Iya, selesai juga. selesai Ya. juga. Ibaratnya baru siap gulung tenda lah itu ya. Oh. Oke. Kalau hostnya pernah cinlok nggak? Hostnya? Oh sering. Langganan kayaknya. Lebih sering ketimbang narasumber. Oh ya 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 ya. Tapi kisahnya cuman dipendam aja. Oh, Kalau dipendam. ketua kan berlanjut, kalau Oh. saya ya lebih kepada oh ya udah saya suka ya. Tapi kalau dipendam sakit. Nggak sakit-sakit banget Nggak sih, sakit. karena nggak berharap gitu. Hanya sekedar suka aja, nggak usah berharap. Oke. Sok tegar gitu ya hostnya. Itu aja perbincangan saya dengan Kak Ibnu. Barangkali mungkin lain waktu kita bisa jumpa lagi, dan ke depan kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kemudian berkompeten dan bisa memberikan manfaat dan informasi kepada kawan-kawan semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.